Dari depan, dari depan. Kecamatan Pontianak Kota dan yang kami muliakan Bapak Ibu peserta studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 6 Kota Singkawang tahun 2023. Apalagi mengambil tema ini kan berhubungan juga dengan masalah penting yang sedang beres permasalahan negara dan sekaligus juga untuk menambah wawasan bagi peserta dan Singkawang karena sebagian besar yang ikut kita dari PKP Singkawang ini adalah lurah kita ini ada 18 dari 26 kelurahan. Singkawang ini ada 26 kelurahan, ada 5 kecamatan. Pertama kuat itu karena kita sudah punya modal profesional. Modal profesional itu minimal ada 2 hal, kualifikasi dengan kompetensi yang sangat. Hari ini ya pelatihan kepemimpinan pengawas itu adalah menguatkan, mengasah tentang kompetensi dan kualifikasi ibu. Jadi kuat. Yang kedua adalah berani gara-gara kita punya integritas, ya, bebas dari KKM. Kita lalu menuju namanya zona integritas. Kemudian
wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bebas melayani. Itu harus kita pegang itu. Integritas itu dalam dua hal Ibu harus keluarkan. Yang pertama adalah disiplin. Disiplin itu harga mati dengan jujur. Nah, kalau dua itu terus melekat di tubuh Bapak Ibu sebagai pejabat hebat. Yang ketiga tentu berseni. Berseni artinya punya inovasi, punya kreativitas yang tinggi. Kalau tiga-tiga ini terus dipegang, kalau Bapak Ibu punya karir yang sangat baik dan bisa menjalankan segala sesuatu sebagai pejabat. Kemudian kami menghadirkan tim BPPS kecamatan. Ini bagi Bapak Ibu Lurah di kalau kita dulu punya SK. Dasar kita kerja Bapak Ibu gampang kita kerja dulu, macam pemerintah ya. Ya, jadi secara norma kita banyak nih teori udah disampaikan, tinggal salah satu dasar hukumnya pembentukan tim BPPS tingkat kota. Ya kemudian tingkat kota ada, di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan. Jadi semua tim ada, jadi gampang gitu. Kalau utamanya cepat turunnya kita bergabung tim. Kalau kasih kita yang terakhir sekali ini kita menggandeng apa yang ada di kecamatan kita. Untuk di kecamatan Pontianak banyak BUMN. Satu di kecamatan dua bentukan kawan-kawan di kelurahan, puskesmas, perannya besar. Bagaimana memberikan makanan tambahan? Ya, saya tahu di puskesmas sampai dengan mungkin setengah tahun duitnya habis nasi. Kemudian makanan tambahan, kita gandeng stakeholder agar berpartisipasi dalam pemberian makanan tambahan. Itu salah satu kita. Nanti. Oke, jadi perkenalkan nama saya Kuwati, saya Lurah Sungai Jawi. Mohon izin nanti pada bapak-bapak ibu yang di sini ada di pakar tentang stunting. Nanti kalau ada informasi saya yang agak salah nanti silakan diluruskan di bapak ibu, mohon izin. Jadi kenapa stunting itu penting? Jadi untuk membicarakan stunting maka yang kita bicarakan hanya bukan balitanya saja, tetapi stunting itu akan mencakup multidimensional. Jadi banyak hal, banyak faktor yang menyebabkan dan harus kita carikan solusinya. Jadi tidak hanya penyebab tapi juga harus ada solusinya. Bagaimana kita menghadapi kasus yang namanya stunting. Dan di dalam stunting itu banyak klarifikasi kategorinya. Jadi untuk mencapai stunting itu ada underweight, ada stunted, ada wasted. Jadi banyak. Jadi saya tidak bisa menjelaskan satu persatu karena saya pun tidak hafal. Jadi Bapak Ibu sekalian, stunting adalah kondisi paling parah dari kekurangan gizi yang dialami oleh balita-balita maupun bayi. Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, stunting adalah kondisi atau gangguan pertumbuhan sudah sampai menjadi terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang. Jadi tidak hanya tentang gizi, tetapi infeksi juga bisa menyebabkan anak menderita stunting. Itu. Jadi hal ini adalah hal yang banyak faktor multidimensional yang saya sebutkan. Yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya, berada di bawah standar yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Jadi angka ini ditentukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan. Karena saya urusan bidang pemerintahan, maka nanti akan saya bahas tentang di bagian urusan pemerintahannya saja. Untuk angka dan sebagainya itu ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan kesehatan yang dilakukan dengan dinas kesehatan dan di bawahnya ada Bapak Ibu Kapus. Jadi ciri-ciri anak stunting seperti ini. Kemudian penyebab stunting. Nah, jadi kita mulai tadi dari awal lagi. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Camat bahwa tim kalau di Kota Pontianak itu namanya TPPS, percepatan, pencegahan dan penurunan stunting. Percepatan, pencegahan
dan penurunan stunting. Bapak bayangkan dari kalimatnya saja berapa banyak kegiatan yang harus kami kerjakan. Percepatan, pencegahan, dan penurunan stunting. Nah, oleh karena itu kami tidak dapat melakukannya sendiri. Nah, kami tentu saja dibantu oleh seluruh stakeholder yang ada di pemerintahan, di kecamatan dan di kelurahan. Kami Kepala Bappenas Republik Indonesia, yaitu dengan keluarnya SK Kepala Bappenas nomor 61 tahun 2023 tertanggal 25 Mei kemarin. Apa yang mengejutkannya? Yang mengejutkan yaitu Kota Pontianak masuk sebagai lokus kota dengan lokus percepatan penurunan stunting dengan skema percepatan khusus. Jadi setelah kami telah ternyata semua kabupaten kota di Indonesia itu masuk dalam SK itu tanpa terkecuali. Hanya saja di dalam SK itu dibagi dua, kelompok yang lokus dengan pola pendampingan, yang satunya lokus dengan skema percepatan khusus. Kalau saya ambil ilustrasinya, yang pendampingan itu ibaratnya kalau sakit itu rawat inap saja. Yang percepatan khusus ini adalah yang dalam ICU Bapak Ibu. Nah, ternyata bukan hanya Pontianak saja, Singkawang masuk, dan seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat ini masuk tertuang di dalam SK tersebut dengan skema percepatan khusus. Kenapa bisa seperti itu? Ini adalah dampak dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sekalimantan Barat angka stunting kita masih berada di atas rata-rata nasional. Kalau di nasional itu angka stunting pada angka 21% prevalensinya, sedangkan prevalensi Kalimantan Barat berada pada angka 27%. Sehingga Kalimantan Barat ini masuk dalam 12 provinsi yang mendapatkan perlakuan khusus dengan seluruh kabupaten kotanya ditetapkan sebagai lokus percepatan penurunan stunting dengan skema percepatan khusus. Beserta PKP Angkatan 6 Kota Singkawang. Jadi pertanyaan saya mungkin itu singkat. Jadi begini, pertanyaan saya yang pertama itu bagaimana apa yang dilakukan Bapak Atuh. Kedua, bagaimana bentuk kerjasama dengan BUMN dan BUMN, karena kebetulan di Pasir itu banyak perusahaan atau badan-badan usaha yang besar yang bisa kita maksimalkan sebagai Bapak Asuh. Mungkin itu. Kemudian untuk para lurah yang ada di kecamatan ini, kami minta berbagi pengalamannya untuk bagaimana mendukung tugas kami sebagai pelaksana sebagai peserta PKP Angkatan 6 ini, apa yang sudah dilakukan secara nyata real teman-teman kelurahan dalam rangka menekan atau mencegah stunting. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andreas. Ada poin-poin tertentu yang ingin kami sampaikan. Pertama, tentunya ketika kesuksesan sebuah kegiatan itu tidak lepas dari SDM. Pencegahan dan penurunan stunting yang ada di Puskesmas Kampung Bali. Jadi setelah kita mendata, kita data ulang pertamanya. Setelah didata dengan dibantu oleh kader dari Posyandu dan dari entry EPPGM, itu petugas gizinya terungkap karena ini seluruh Indonesia entriannya. Nah, kita data dan dicek dulu datanya, karena kadang-kadang pengukuran tinggi badan dengan berat badan itu sama di kader. Jadi kita cek ulang, contoh dalam skrip kemarin 35, ternyata setelah cek itu cuma ada 12 ya Pak ukuran ya. Nah, jadi kita data betul-betul dulu. Setelah itu datanya fix, kemudian kita untuk melakukan intervensinya. Intervensinya memang kalau untuk kegiatan dari program BP 2KB itu tuh tidak ada ya untuk intervensi. Jadi inovasi kami selain memang kegiatan yang ada di Koabok ya, bantuan operasional kesehatan yang ada di Puskesmas, juga bantuan kita CSR. Salah satunya ke Bangkalan, kemudian ke Pelindo, kita bikin proposal. Proposalnya kita buat dengan data yang ada dan apa yang kita minta. Di situ kita minta berupa penanganan untuk
bulan itu tidak ada efek. Jadi kita lakukan pengajuan proposal dengan berupa jumlah bayi balitanya, jumlah uang berapa dan lain-lainnya, sehingga kita masukkan, alhamdulillah di ACC. Tapi memang perlu perjuangan Pak. Jadi kita itu kalau untuk CSR kita harus banyak advokasinya, sering menginfokan program-program kita sehingga mereka langsung turun dan mereka langsung setuju. Pertanyaan pertama itu terkait dengan bagaimana pemerintah itu bersama dengan seluruh stakeholder yang ada memastikan bahwa data terkait stunting itu akurat dan dapat dipercaya. Kemudian untuk PKK, apa saja langkah konkret yang sudah diambil oleh PKK Kota untuk membantu anak-anak yang terkena stunting dan keluarga mereka? Dibuktikan dengan adanya dana fisik. Kalau di kesehatan itu ada BOKB, di BOK. Kalau di bidang KB ada BOKB. Saya melihat di Kota Pontianak ternyata urusannya bisa. Kalau di dinas kesehatan di Kota Singkawang satu. Bagaimana peran Bapeda mengintegrasikan kedua program tersebut, mengingat kalau dana fisik itu kadang-kadang bisa terlambat. Kalau di BOKB, saya BOK saya ingat bahwa juknis untuk tambahan makanan kalau tidak salah bulan Mei. Padahal kita sudah bergerak dari Januari. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi saya dengar pertanyaan dari luar di siaran kabaran bahwa masalah pendataan. Memang ada satu sistem dan satu masalah kalau kita di apa yang kita lakukan di puskesmas. Ada banyak kita datang dulu dan dulu jelas kita bekerja akan bisa bekerja kalau kesepakatan. Bagaimana kita mengumpulkan data sumbernya banyak. Kalau data stunting kita bisa lakukan dari prosedur kita bisa dapatkan. Kemudian kita punya kader, kita punya tim PPK, sehingga dari pengumpulan data itu bisa benar-benar valid. Walaupun jujur karena luasnya wilayah kami dengan jumlah penduduk yang begitu besar, dengan jumlah tenaga yang memang sebatas kita puskesmas banyak 30-40 orang, memang data itu memang mungkin ya mungkin masih ada yang lolos, mungkin ada yang masih tidak terdata. Tapi kami berusaha ada validasi data pada sana. Ada satu sistem satu data di dinas kesehatan yang masuk semua di situ. Tapi dari sumbernya banyak dari kader, dari posyandu, dari ada tim PPK itu bergerak semua. Sehingga data benar-benar walaupun jumlahnya besar. Karena kalau kita yang berjalan di 2 tahun sebelumnya itu kan data statistik kita sudah terima, kita akui. Tapi tadi kita tidak punya data. Begitu kita data kita turun memang kita ukur, memang berat badan tinggi badan kalau kita temukan angkanya melonjak. Justru dari situ kita bisa melakukan intervensi apa yang mau kita buat. Jadi kalau masalah data kita sudah upayakan di dinas kesehatan sampai puskesmas kami bahwa data itu sumbernya dari kader, dari tim PPK, dari posyandu yang kita dapatkan. Selain memang ada data-data yang memang kita mintakan dari kelurahan, dari RT, dari RW. Jadi setiap pertemuan itu memang kita mintakan informasi data berkaitan dengan stunting. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam kita kegiatan posyandu baik dari PKK kecamatan maupun PKK kelurahan itu turun untuk melakukan pembinaan kepada ibu-ibu balita yang hadir. Kemudian juga di kegiatan PMBA pemberian makanan bagi anak dan balita itu juga PKK terlibat dalam hal penyiapan menu dan sebagainya. Jadi PKK sendiri juga barusan PKK Kecamatan Pontianak Kota menang juara 2
ya Bu, tingkat juara umum untuk dasar dapur sehat ya. Nah itu juga nantinya bisa korelasi dengan kegiatan stunting kita dalam memberikan makanan sehat buat balita. Jadi saya minta kisi-kisi bagaimana kerjanya, jadi bisa misalnya PAD itu anggaran stunting itu bisa bersumber dari PAD itu hingga 80%. Dan yang kedua ini dua aja saya tanyakan. Tadi kan menceritakan peranan kepala daerah turun langsung ke lapangan, mau berkorban waktu, tenaga. Saya minta, saya mohon mungkin bisa diceritakan lebih dalam peranan kepala daerah, mungkin dari tadi kan Pak Wakil Kota yang berperan, sehingga bisa memotivasi tim TPSS persiapan stunting ini. Dua itu aja dulu Pak, yang Bapak Ibu yang saya bisa yang saya tanyakan. Terima kasih. Hal-hal apa saja yang sering timbul dan bentuknya seperti apa penanganannya? Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk inovasi penggunaan informasi teknologi dalam penanganan stunting seperti apa? Apakah hanya berupa aplikasi yang sudah bisa di dalam Play Store atau seperti apa? Terima kasih. Itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kurang dipaparkan, apakah dari kecamatan juga menggandeng UPD selain dinas kesehatan atau di P2 KB 3A dalam menangani stunting yang ada di Kota Pontianak. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu mengenai cakupan pelayanan posyandu Pak. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Andres Aan tadi, usaha yang dilakukan dengan menggandeng Bapak Asuh hanya meningkatkan sedikit saja Pak, dari 10% sampai hanya 20%. Sedangkan kami di masalah cakupan pelayanan ini hampir dihadapi oleh semua posyandu yang ada di Singkawang, yaitu motivasi warga untuk membawa balitanya ke posyandu itu sangat rendah sekali Pak. Apakah ada kiat-kiat dari Puskesmas atau PKK yang ada di Pontianak Kota untuk meningkatkan cakupan posyandu tersebut Pak? Mungkin sekian Pak, terima kasih. Baik Bapak Ibu, mohon izin. Jadi sempat saya catat beberapa poin. Intinya penanganan stunting itu harus sistematis Bapak Ibu. Ada langkah-langkahnya. Tidak bisa kita langsung ke langkah keempat tanpa melewati langkah 1, 2, dan 3. Pertama apa? Yang ini saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan semua di tempat kerjanya dan mungkin sudah mereplikasikan. Jadi yang kami sampaikan ini anggap saya sebagai sebuah penyegaran. Pertama adalah kita bentuk dulu tim percepatan penurunan stunting. Kalau saya bicara untuk skala kota, kenapa dibutuhkan tim? Karena dari situlah wadah koordinasi. Siapa berbuat apa akan tertuang di dalam SK tim tadi. Yang tidak hanya melibatkan dinas kesehatan selaku pengampu intervensi spesifik, tapi juga melibatkan dinas PUPR, dinas sosial, dinas pendidikan, termasuk Bapeda yang melakukan tata kelola dan juga yang melaksanakan intervensi sensitif Bapak Ibu. Nah, kenapa dibutuhkan tim Bapak Ibu? Output dari sebuah tim adalah munculnya atau tersusunnya sebuah rencana aksi daerah. Jadi rencana aksi daerah yang disusun di awal tahun itu adalah pegangan kita dalam berpijak. Kenapa? Karena pejabat bisa saja berganti. Kalau tidak ada dokumen rencana aksi daerah penurunan stunting, kami yakin ketika pergantian posisi pejabat tadi tidak akan nyambung lagi dengan kegiatan sebelumnya. Jadi adanya rencana aksi daerah itu sebagai roadmap, peta jalan bagi pemerintah Kota Pontianak untuk melaksanakan stunting sampai akhir tahun anggaran. Nah, kemudian mungkin itu untuk terkait dengan bagaimana sistematikanya. Apa peran kepala daerah? Nah, ini penting sekali. Bapak Ibu, kita itu berperan sesuai dengan ruang lingkup dan kapasitas kita. Artinya begini, saya ambil contoh Bapak Ibu. Pemenang juara 1 lomba kelurahan tahun 2018, lomba kelurahannya,
tingkat nasional. Itu inovasinya itu disebut dengan negeri di atas awan. Nah, kami sempat kaget juga nih, apa sih negeri di atas awan itu? Ternyata kepala desanya itu membuat sebuah SK, surat keputusan kepala desa yang menetapkan bahwa dilarang merokok di wilayah desanya itu. Nah, dengan kekuatan regulasi tadi, itu yang mengantarkan dia menjadi juara pertama lomba kelurahan. Padahal kalau secara subjektif, secara person, mohon maaf, mungkin putusan dari Kalimantan Barat itu lebih baik gitu ya. Kenapa? Kepala desanya itu waktu ditanya mensana incorpore sana, pertanyaannya ke sana, jawabannya ke sono. Tapi karena tadi dia punya sebuah regulasi, nah disinilah kekuatan regulasi, dan memang inilah peran kita. Kita semua yang hadir di sini adalah eksekutif. Di dalam trias politika itu ada yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Kita bagian eksekutifnya. Apa itu eksekutif? Sebagai sebuah regulator, pembuat kebijakan. Di dalam hal ini, kepala daerah kami membuat kebijakan. Mulai dari mengeluarkan peraturan wali kota nomor 18 tahun 2022 tentang percepatan dan penurunan stunting di Kota Pontianak. Kemudian mengeluarkan SK wali kota nomor 797 tahun 2022 tentang penetapan tim percepatan penurunan stunting. Tidak cukup sampai di situ. Beliau menetapkan lagi 10 kelurahan lokus stunting untuk tahun 2023 dan 2024. Nanti 2024 jumlahnya 17 Bapak Ibu. Mohon maaf kemarin Pak Kadis P2 KPP 3 saya ralas sedikit bahwa untuk SK lokus Kota Pontianak tahun 2023 ini berjumlah 10 kelurahan. Yang 17 kelurahan itu adalah pada tahun 2024. Kenapa bisa naik Bapak Ibu? Karena kita harus kombinasikan kebijakan di pusat. Dinas PUPR tidak akan bisa mengelontorkan dana alokasi khususnya untuk sanitasi, untuk jamban sehat, dan untuk air minum kalau di lokusnya itu tidak masuk dalam kelurahan yang ditetapkan dalam lokus stunting. Itu langsung dicoret oleh Bappenas. Sehingga kami dalam menetapkan lokus itu sesuai dengan peraturan wali kota tadi, ada 3 instrumen atau indikator untuk menetapkannya. Pertama dari angka prevalensi stuntingnya, yang kedua dari cakupan pelayanannya, yang ketiga ini pertimbangan perangkat daerah. Nah, yang ini unik ini, karena ini sifatnya absolut mutlak, meskipun angka stuntingnya kecil. Katakanlah saya ambil contoh ini real Bapak Ibu, Kelurahan Batu Layang angka stuntingnya kecil, cakupannya besar, tidak masuk dalam peringkat kelurahan yang akan diputar sebagai lokus stunting. Tetapi di sana masih banyak perlakuan BABS, buang air besar sembarangan, sehingga perlu intervensi dari Dinas PUPR sesuai hasil perencanaan mereka untuk membangun sanitasi aman dan sanitasi layak di daerah itu. Nah, kalau tidak kami tetapkan dalam lokus stunting, tidak akan dapat dana DAK untuk perbaikan kondisi di sana. Sehingga dengan indikator pertimbangan perangkat daerah kami masukkan, dan itu sifatnya absolut. Nah, kemudian intervensi sudah. Ya, kami sering mengadakan pertemuan Bapak Ibu terkait dengan hasil monitoring dan evaluasi stunting. Jadi di dalam perencanaan itu kan dalam sebuah kegiatan ada 3. Yang ketiga ini paling sering kita abaikan. Kita fokus pada tahap pertama, persiapan. Di dalamnya ada perencanaan, ada penyusunan baseline, ya, ada hasil dari monitoring, analisis situasi, dan mungkin ada pemetaan masalah dalam kalau kita dulu mungkin Ibu Bapak dapat APKL ya, masih ada pelajaran itu Bapak Ibu ya, APKL aktual, problematik, halayak, dan layak gitu ya. Nah, mungkin itu dituangkan dalam tahapan pertama, kemudian masuk ke tahapan pelaksanaannya. Tapi kita kadang sering melupakan tahapan ketiga, yaitu monitoring evaluasi. Bagaimana kita bisa melangkah di tahun berikutnya kalau kita tidak tahu hasil dari tahun sebelumnya? Sehingga di akhir tahun kami selalu melakukan yang namanya review kinerja stunting tahun sebelumnya sebagai bahan pijakan untuk batu atau sebagai langkah kami untuk pelaksanaan di tahun berikutnya.
Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan kisi-kisi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Baik, terima kasih ya Pak Mulihin. Jadi intinya penanganan stunting itu memang harus sistematis, holistik, dan sinergi kolaboratif dengan semua stakeholder, para pihak taktis dan itu seorang. Walaupun anggarannya kita kasih sebanyak apa, betul Pak ya. Tadi Pak Mulihin belum nyebut angka APBD kita berapa untuk stunting Pak? Ini pertanyaan sengaja saya hindari di jawabannya. Ternyata masih diingatkan oleh Ibu Moderator. Betul Bapak Ibu yang disampaikan oleh Pak Multi kemarin. Tetapi gini, saya ini termasuk orang yang kritis dalam melihat nilai angka gitu ya. Karena di dalam RAD yang kami susun, rencana aksi daerah percepatan penanganan stunting di Kota Pontianak, itu masing-masing perangkat daerah kami minta melakukan budget tagging, penandaan anggaran di dalam sub kegiatan. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, kenapa dari Kementerian Dalam Negeri tidak ada membuat nomenklatur khusus ya, itu Bapak Ibu yang di Puskesmas juga. Coba lihat, apakah sampai saat ini ada nomenklatur khusus dari Kementerian Dalam Negeri yang menyebutkan kata stunting? Tidak ada. Kenapa seperti itu? Ini agar penanganan stunting itu tidak terfokus pada satu bidang saja Bapak Ibu. Ini sebagai menunjukkan bahwa kita itu harus berkolaborasi. Nah, dalam budget tagging atau penanganan anggaran yang dilakukan oleh perangkat daerah yang kemudian kami asistensi, memang nilainya cukup signifikan. Akan tetapi di dalam rincian objeknya termasuklah di situ belanja modal dan belanja operasional, ya, seperti belanja untuk makan minum, rapat pertemuan, kemudian perjalanan dinas, kemudian di dalamnya juga ada belanja barang-barang cetak gitu ya. Nah, yang lebih spesifik adalah anggaran atau di dalam DPA yang ada di Dinas Kesehatan, karena itu yang selaku pengampu untuk intervensi spesifik, yang itu memang sudah tidak bisa kita ganggu-gugat gitu, karena di dalam undang-undang sendiri itu mandatorinya adalah untuk unsur kesehatan itu harus ada 10%. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Akan tetapi kalau kita melihat angkanya itu tidak semuanya itu langsung menjurus kepada anak atau kepada keluarga yang berisiko stunting, tapi ada tahapannya gitu. Ada tahapannya. Karena untuk mencapai itu kan kita perlu tahap-tahap seperti tadi, adanya pertemuan untuk menentukan fokus dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya masih ingat, mohon izin satu lagi, bagaimana penanganan stunting secara IT. Ini Bapak dari BKPSDM Pak. Tadi pertanyaan begitu ya, bagaimana penerapan IT di dalam penanganan stunting di Kota Pontianak. Nah, ini menarik. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang kami sampaikan tadi bahwa tim percepatan penanganan stunting itu tidak berjalan sendiri. Di belakangnya di backup oleh tim inovasi. Artinya apa? Biar TPPS itu fokus saja melaksanakan intervensi spesifik dan sensitifnya. Terkait kendala, hambatan dan tantangannya itu diselesaikan di dalam tim inovasi, ya, tim backupnya itu. Nah, tim inovasi Kota Pontianak itu ada membuat sebuah terobosan alat kerja digital berupa aplikasi yang kemarin disampaikan oleh Pak Multi, disebut dengan PASTI, Pontianak Zero Stunting. Apakah menggunakan anggaran? Tidak Bapak Ibu. Bagaimana membuat sebuah sistem informasi tanpa menggunakan anggaran? Bisa jadi itu hasil dari proper Bapak Ibu sekalian. Lihat kami begini, kami kumpulkan para inovator kota, terutama yang sudah dapat predikat dari Inagara Award dari lulusan Sinopadik tadi. Kami ajak mereka, kami berikan mereka kesempatan untuk berdedikasi terhadap kemajuan dan perkembangan Kota Pontianak. Ternyata para inovator-inovator lulusan dari tingkat PIM ini banyak yang masih mau untuk berdedikasi begitu, masih banyak. Cuman lamanya mereka tidak dapat ruang saja. Ketika kita kasih kesempatan, kita kumpulkan dalam satu forum, yaitu klinik inovasi tadi. Ada ahli IT-nya, ada programmernya. Nah, mereka lah yang menyokong Kota Pontianak dengan hasil karya mereka. Sehingga aplikasi tadi memang tidak kita upload, tidak kita unggah di Play Store Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini adalah alat kerja infra pemerintah saja. Di dalamnya berisikan data-data sensitif yang tidak untuk dikonsumsi oleh publik.
Karena di situ ada 4 menu aplikasinya. Pertama menu anak stunting, di dalamnya ada rekam jejak dari masing-masing anak. Rekam medis maksud saya. Kemudian di situ ada menu ibu hamil, kemudian ada calon pengantin dan juga ada menu remaja putri. Berapa besar cakupan tablet tambah darah yang sudah kita lakukan terhadap remaja-remaja putri yang ada di Kota Pontianak. Nah, tapi aplikasi ini keunggulannya itu bisa diakses di semua perangkat. Yang iPhone bisa, yang menggunakan komputer atau laptop bisa, dan juga Android juga bisa. Tetapi kita jadikan ini bukan sebagai sebuah aplikasi yang bersifat umum ya. Ini alat kerja intra kita saja. Jadi kita tidak unggah itu ke Play Store. Nah, itu sebagai menjawab bagaimana pentingnya sebuah data dalam penanganan stunting. Yang sebagaimana disampaikan oleh Bu Sekdam juga ada aplikasi posting. Posting itu posyandu terdepan atasi stunting. Semangat awalnya apa? Semangat awalnya adalah mendigitalisasi buku KIA, Bapak Ibu. Selama ini buku kesehatan ibu dan anak yang warnanya pink itu masih secara manual. Coba bayangkan kalau buku itu hilang, rusak. Bagaimana? Bagaimana kelanjutan rekam medis dari anak tadi? Nah, terus bagaimana kepala daerah kita mengetahui dengan cepat apa yang terjadi di bawah? Harus ada mediasinya. Mediasinya adalah dengan alat kerja tadi, dengan aplikasi posting, posyandu terdepan melaporkan stunting, disingkat posting. Itu ketika ada anak yang terkonfirmasi stunting, itu pimpinan kita langsung tahu. Oh, hari ini ada anak di kelurahan ini yang stunting. Lalu apa tindak lanjutnya? Nah, ini penting. Kami di Pontianak tidak cukup sampai di situ saja. Ada inovasi yang kami bangun yaitu Moretti. Moretti ini agak ke bahasa Italia, Bapak Ibu ya. Moretti ini adalah singkatan dari monitoring reaksi cepat stunting. Jadi ketika ada satu anak yang terkonfirmasi stunting, Moretti yang berisikan dari ahli spesialis anak, ahli gizi, dan dokter langsung turun ke situ. Kenapa? Karena Bapak Ibu mesti bedakan antara perawakan dan stunting. Stunting di dalam bahasa Indonesia yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden artinya adalah kertil. Jadi kalau setiap kita lihat anak yang kertil, yang tingginya beda dengan anak seusianya, kita langsung klaim ini stunting. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Nah, artinya kita perlu verifikasi, verifali. Dan memang disampaikan pada rapat dengan tim ahli provinsi, jujur saja pemerintah ini belum mampu menyiapkan perangkat-perangkat untuk sehingga tingkat puskesmas untuk mendeteksi itu. Kenapa? Untuk bisa menetapkan stunting itu hanya bisa dilakukan oleh ahlinya, Bapak Ibu, oleh ahli gizi, oleh spesialis anak. Tidak boleh, tidak bisa oleh kader posyandu, gitu. Ya, mungkin seperti itu saja. Jadi itulah pentingnya monitoring dan verifali terkait satu kasus baru stunting. Jadi ketika ada satu kasus baru, sudah sepantas dan seharusnya kita cross check di situ Bapak Ibu. Karena Bapak Wali Kota kami mengatakan satu saja anak stunting itu udah kebanyakan. Satu saja, apalagi kalau udah sampai ratusan ya gitu. Satu saja itu udah kebanyakan. Harusnya zero memang. Harus dieliminasi stunting ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Muplihin atas penjelasannya yang sudah sangat detail. Yang sebenarnya ini akan diadaptasi dan diadopsi untuk mereka kegiatan di lokasi kerja mereka dan dimasukkan ke dalam aksi perubahannya. Tadi Ibu sudah mendapat data walaupun tadi belum terlalu lengkap ya. Tadi nanti Bapak itu semua yang PowerPoint yang ada di sini, terutama tadi yang masalah lesson learn-nya. Apa lesson learn yang dapat Bapak Ibu sini setelah? Karena itu kita harapkan, misalnya tadi ada posting dari Ibu Kapus, terus dari Bapeda tadi ada apa teknologi apa misalnya. Karena begini Bapak Ibu, ASN ini akan 2024 ini jadi ASN berkelas dunia. Jadi ASN berkelas dunia ini sekarang orientasinya adalah smart ASN. Smart ASN adalah sesuatu dengan logik. Jadi Ibu ini semuanya mengharapkan kemudian apa?
Jadi Bapak Ibu ini semua mengharapkan orientasinya apa sih yang mau dikembangkan secara teknologi, karena RAP, rancangan aksi perubahan mereka ini semua diarahkan terhadap apa aplikasi yang mereka laksanakan di sana. Karena umumnya lurah-lurah ini kan tidak memerlukan lagi kunjungan warga ke kantor, paling tidak bisa online. Nah, apalagi sekarang yang ini untuk teknologi terutama yang stunting, karena stunting ini adalah salah satu program pemerintah walaupun ini tematik yang tidak mempunyai anggaran untuk ke sana dan mesti ditangani. Kemarin saya dengar dari Pak Multi bahwa ada 7% setahun ada penurunan 7%, sehingga kita masih di level, kemarin masih ada di level 20 lebih, tapi masih di atas daripada nasional yang 14%. Itu kemarin datanya. Jadi saya pikir nanti untuk Bapak Ibu ini sudah cukup lengkap juga, walaupun tadi saya masih belum menunggu dari Bapak data nih, apa sih teknologi yang sekarang yang bisa diadopsi berdasarkan mereka. Kemarin saya dapat dari posting tadi, mudah-mudahan ini bisa dikembangkan, tapi posting itu hanya pusat konsultasi, ya pusat konsultasi apa tadi? Pusat konsultasi stunting, belum, itu masih bentuk tatap muka. Nah, tatap muka nanti Bapak itu bisa berkembang, itu bukan dari tatap muka lagi, buatkan itu jadi online, jadi bisa inovasi baru nanti untuk Bapak Ibu, bahwa itu siapkan posting itu dalam bentuk online nanti, sehingga memanfaatkan teknologi yang ada. Saya pikir itu Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Sekca, Bu Moderator, Pak Camat, Pak Bedak, Pak Kepala BPSDM Kota Sedangan, Pak Ibu Kampus. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Beneran tadi Singkawang ya, bukan yang botak-botakan. Tahu Singkawang luar biasa. Silakan didampingi begini dari Pak Muhsin, dari WI, ya Bapak Ibu Lurah, Kampus, Ibu Ketua PKK. Ya, baik, terima kasih. Oleh-olehnya ada kopi, ada snack, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, mari kita foto bersama. Nah, foto bersama. Dari tengah ya. Ya, Bapak Ibu kami persilakan untuk foto bersama di posisi saat ini dulu. 2, 3.